Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dian Ramawati dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Berikut ini saya akan membahas dan sedikit berbagi ilmu dengan kalian semua tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Apa sih itu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Pembelahan mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Selanjutnya, pada proses pembelahan mitosis ini juga memiliki beberapa tahapan proses loh. Yang pertama, ada proses profase. Pada proses ini, pembelahan inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang sering disebut dengan fragmen. Lalu, benang-benang kromatin mulai memadat menjadi kromosom. Proses yang kedua yaitu metafase. Pada proses ini, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya ada proses yang ketiga, yaitu memasuki proses anafase. Pada proses ini, kromatin saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan proses yang terakhir adalah tahapan telofase. Pada tahapan ini, pembelahan inti mulai kembali bergabung dan kromosom mulai mereda. Akhirnya kita semua telah selesai membahas tentang apa itu pembelahan sel mitosis beserta tahapan-tahapnya. Kalian semuanya sudah bosan belum nih? Jangan bosan dulu ya teman-teman, karena di sini saya masih ingin membahas tentang pembelahan sel yang kedua, yaitu pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis merupakan proses pembelahan sel yang disertai dengan pengurangan jumlah kromosom setengah dari induknya. Pada pembelahan mitosis ini juga memiliki beberapa tahapan proses loh. Apa aja itu? Mari simak berikut ini. Tahapan yang pertama yaitu ada profase 1. Pada tahapan ini, pembelahan inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang sering sekali disebut dengan fragmen. Kromosom sudah mengganda dan kemudian memadat. Lalu tahapan yang kedua ada metafase 1, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya yaitu tahapan anafase 1, yaitu kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, selanjutnya yang keempat ada tahapan telofase 1. Pada tahapan ini, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan dan membran inti mulai terbentuk kembali. Selanjutnya ada tahapan profase 2. Pada tahapan tersebut, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang sering disebut dengan fragmen dan terbentuk gelondongan pembelah dan kromatin bergerak ke bidang pembelahan. Lalu fase 2, yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelah. Selanjutnya ada tahapan anafase 2. Tahapan tersebut yaitu mengakibatkan kromatid terpisah dan bergerak menuju kutub-kutub berlawanan. Nah, tahapan yang terakhir yaitu tahapan telofase 2. Pada tahapan terakhir ini, nukleus mulai terbentuk, lalu kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Nah, itu semua yang dapat saya sampaikan terhadap kalian semua. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.